Tak semuanya berniaga dengan cara jujur. Waspadai kecurangan itu agar konsumen tak merugi. Tren gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih konsumtif di sepanjang bulan puasa rupanya ditangkap insting jeli para pedagang yang ingin mendulang laba besar. Beragam cara curang pun tak ragu dilakukan. Aneka diskon menjadi salah satu cara memikat konsumen yang mudah tertipu aksi cuci gudang produk-produk kadaluarsa. Di sebuah supermarket, berbagai produk makanan dan minuman tak layak jual masih terpajang di rak penjualan. Misalnya produk susu cair impor 2009 yang masih dijual dengan harga normal. Sementara aneka buah kondisinya rusak. Kaleng cacat dan penyok berkarat, label terkelupas, hingga pencantuman tanggal kadaluarsa yang membingungkan. Beberapa produk bahkan dikemas ulang dan dijual dengan harga promosi. Biskuit kaleng, makanan anak-anak, coklat, permen, hingga abon juga sama rawannya. Tanggal kadaluarsa tercetak samar dan mudah terhapus. Permen curah yang dikemas khas Ramadan ini cetakan tanggal kadaluarsanya mudah dikerik dengan kuku. Begitu juga terigu yang kemasannya rusak ini, masa konsumsinya tinggal 2 bulan lagi. Sementara pedagang nakal yang kreatif pun menyulap produk rusak menjadi parsel menarik. Mereka menyelipkan 4 produk rusak di antara 10 produk yang dikemas cantik dengan posisi menutupi kerusakan produk. Tanggal kadaluarsa pun bisa dihapus dengan cara sederhana. Misalnya, label masa konsumsi biskuit kalengan yang langsung hilang ketika diusap dengan cairan pembersih cat kuku. Stok produk rusak yang murah ini tidak sulit diperoleh, asalkan bekerja sama dengan pegawai supermarket. Itu ada yang expired, kita mau mereka kan nggak di kemana-manain. Dia pasti nyari orang-orang yang mau nerima barang expired itu gitu. Tak ayal, konsumenlah yang harus menanggung kerugian dan ancaman penyakit, mulai dari diare ringan hingga keracunan hebat yang bisa mengancam nyawa. Pernah gitu, ya mungkin efek dari itu apa gimana, apa karena ini saya nggak tahu pasti, tapi rasanya habis itu saya memang mules juga, kebetulan pas bulan puasa, terus bukanya pakai es buah campur itu, terus akhirnya ya nggak saya makan saya. Sayangnya, ancaman hukuman bagi para pedagang curang ternyata sangat ringan. Kalau misalnya menjual suatu produk yang daluarsa, itu kan hanya 3 bulan kurungan, atau dendanya itu 50.000. Menjadi konsumen yang cerdas dan selektif adalah kunci utama. Pastikan nama produk dan produsen atau importir. Menjadi orang nomor 1 di ibu kota, Gubernur Joko Widodo punya agenda kegiatan yang sangat padat. Tapi Jokowi rupanya punya resep ampuh agar tetap sehat dan bugar saat menjalani kegiatannya yang lebih banyak di lapangan. Nah, seperti apa keseharian sang gubernur? Ikuti laporan Beverly Gunawan dan Cosmos Gatot berikut ini. Menjadi Gubernur DKI Jakarta tidak mengubah kesederhanaan seorang Jokowi yang mantan wali kota Solo. Tak ada kemewahan ala pejabat tinggi di rumah dinasnya yang berhalaman luas. Interior rumah pun ditata sederhana. Sambil membaca koran, Jokowi sarapan. Tak ada menu khusus untuk sarapan pagi. Pak Gubernur memulai hari hanya dengan secangkir teh dan roti siap saji. Sebetulnya ia punya minuman sehat untuk menjaga stamina. Namun sayang, Bu Gubernur sedang pergi sehingga tak ada yang menyiapkan minuman sehat itu. Tapi jangan khawatir, Pak Gubernur mau memberikan resepnya untuk Anda. Kalau pagi ada temulawak kacang hijau dan madu yang sudah diseduh itu. Kalau nggak ada kayak sekarang teh. Saya minum mungkin 16 tahunan dan kerasa gitu memang fungsi dari jamu itu kerasa. Itu aja. Khasiatnya apa, Pak? Ke badan seger itu. Seger dan kayak sulit capek itu loh, nggak ngerti. Karena memang ini katanya memang di temulawak itu kan ada kurkumanya yang memperbaiki fungsi hati, fungsi liver katanya itu. Saat sang istri mudik ke Solo menjenguk putra-putrinya, Jokowi hanya ditemani beberapa binatang peliharaannya, kucing dan tupai yang lucu-lucu ini. Sekitar 15 menit sarapan, ia langsung bergegas ke kantor.
Tapi seperti biasa, ada saja masyarakat yang menantinya untuk menyampaikan aspirasi. Jokowi pun melayaninya sejenak. Itu Pak sekarang dengan Pak Haji, ya. Saya baca Bu nanti Bu. Ya, kira-kira nanti kami Di perjalanan, bapak 3 anak ini biasa memantau perkembangan berita dari komputer tabletnya. Hanya ada makanan kecil, beberapa setel pakaian dan sepatu untuk mendukungnya menjalani kegiatan yang padat di mobil. Ya biasanya komplit dari Judas Priest sampai Metallica, Led Zeppelin, Megadeth. Bapak sukanya musik-musik metal Iya. gitu, Bang. Setibanya di Balai Kota, Jokowi menjawab pertanyaan para wartawan yang telah menunggunya dan berdiskusi santai dengan Ahok wakilnya. Di ruang kerjanya ternyata Jokowi berhemat energi. Ia tidak suka menggunakan pendingin udara dan memilih kesejukan alami dengan membuka pintu dan jendela lebar-lebar. Di kantor juga tak ada menu istimewa, hanya camilan ringan dan buah-buahan yang menemaninya mengurusi ibu kota yang penuh dengan beragam masalah. Selamat bekerja Pak Gubernur. Beverly Gunawan dan Kosmas Gatot melaporkan dari Jakarta. Karena beasiswa Ciptaden, aku bisa bersekolah. Tapi masih banyak temanku yang kurang beruntung. Aku pun berbagi. Ku ajak teman-temanku bermain sambil belajar bersamaku. Aku yakin suatu hari nanti mereka bisa bersekolah juga. Program beasiswa Ciptaden telah mengantarkan ribuan anak bersekolah. Ayo kirim terus kemasan Ciptaden agar makin banyak anak yang bisa sekolah. Dengan beasiswa Ciptaden mereka berani unjuk gigi. Roma itu praktis banget, makan, kunyah, beres. Nggak perlu bawa sendok-sendok juga gitu kan. Jadi kalau nyimpen Roma tuh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil. Jadi kalau ada keluarga yang kena sakit mah jadi teriweh. Mana ya Roma? Enak banget. Mau? Enak banget. Nggak tahu. Udah pulang. Halo, selamat malam saudara. Sidang perdana gugatan Pilpres 2014 yang digelar di Mahkamah Konstitusi hari ini sempat mendapat tudingan miring dari sejumlah pihak dan meminta tim Prabowo Hatta sebagai penggugat legowo saja menerima hasil Pilpres. Wajar jika beberapa pihak ragu terhadap peluang tim hukum Prabowo Hatta memenangkan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, mengingat belum ada sejarah di Indonesia bahwa pihak yang kalah Pilpres bisa memenangkan gugatannya di MK. Apalagi dalam berkas permohonan pokok gugatan ditemukan sejumlah kekeliruan. Namun dengan kondisi yang ada saat ini, masih mungkinkah Prabowo Hatta menang dalam gugatannya di MK? Kami akan membahasnya dalam segmen Dialog Kompas malam nanti. Anda bersama saya, Timothy Marbun, inilah Kompas Malam.